Hai semuanya, balik lagi di Bebas Ngobrol Podcast. Ini episode keempat, jadi kali ini teman-teman semua ditemani oleh saya, Yudo Wiasa, as Marketing Director dari Bebas Investasi. Tentunya di episode keempat ini nggak akan kalah seru dengan episode yang lainnya. Dan tentunya kali ini saya tidak akan sendirian, akan ditemani oleh kakak yang cantik satu ini. Hai, Olivia, siapa namanya? Olivia Cahyadi. Olivia Cahyadi, dipanggilnya Olive boleh, Olive Ivy boleh. boleh. Oh, Ivy lebih enak, lebih nama panggung kali ya. Boleh kalau dong, Ivy ya. boleh. Oke, jadi kita ini teman-teman akan ditemani ngobrol bersama Ivy. Kita akan bahas banyak banget tentang financial, tentang saham tentunya ya, dan banyak banget ilmu yang bisa diambil pasti dari kesempatan kali ini tentunya. Nah, tak kenal maka kata sayang dong. Asik. Bener nggak? Kenalin diri dulu kali. Mungkin teman-teman ada yang pengen lebih tahu. Boleh. Ivy ini sekarang tuh kesibukannya apa? Boleh. Terus berkaitan dengan finansialnya tuh interestnya di mana dan lain. Silahkan. Oke, salam kenal semuanya. Nama aku Olivia Cahyadi, tapi mungkin lebih sering dikenal sama Ivy Cahyadi. Kesehariannya masih ngantor nih ya, 9 to 5 gitu, tapi sampingan juga cukup aktif dalam membuat konten seputar investment gitu di sosial media. Menarik Gitu sekali. juga biar kalau healing-healingnya ke GBK lah olahraga. Olahraga. Di sosial media as a content creator. Boleh dong dikasih tahu teman-teman di rumah sana. Apa tuh sosial medianya biar pada langsung bisa follow. Boleh. Sosial media aku, Instagram aku di @ivycahyadi. Oke, di sini ya nih. Nanti akan ditulis lah pokoknya di sini. Gue nambahin kerjaan editor nih. Di sini harus tulis ya Ivy Cahyadi. Oke, jadi hari-hari kerja 9 to 5 tapi masih bisa meluangkan waktu Betul. sebagai content creator Betul. dan juga melakukan aktivitas investasi. Yes. Wow, ini menarik sekali ya. Agak Bagaimana padet ya kayak kedengarannya ya. seorang Ivy mengatur waktu sedemikian rupa dari banyak hal tuh gimana caranya, Vi? Kalau ngatur waktu kita kan pertama udah lihat jam kantor dulu nih, jam berapa sampai jam berapa gitu kan. Terus kalau untuk konten itu biasanya udah planning sih, gitu. Kira-kira mau ngomongin apa aja nih dalam seminggu, let's say mungkin sometimes kalau lagi banyak yang bisa diomongin bisa tiap hari, gitu. Kalau tergantung situasi market juga ya, kalau lagi emang agak sepi mungkin 2 hari, 3 hari kayak gitu sih. I see, tergantung situasi market juga. Betul. Menarik nih teman-teman. Dari sekian banyak pilihan kategori menjadi content creator, kenapa harus financial dan kenapa harus saham tuh? Oke, agak berat ya sebenarnya ya. Oke, jadi awal mulanya itu karena waktu aku selesai kuliah gitu ya, aku mau belajar nih, aku sempat kerja juga setelah kuliah 2 tahun gitu. Jadi setelah itu aku udah ada pikiran nih bahwa aku tuh nggak bisa terus aku yang kerja lah gitu simpelnya. Jadi karena pada saat itu aku kerja di retail, di mana yang sangat memakan waktu dan energi dan tenaga dan pikiran. Jadi pas selesai kerja itu aku mikir, aku nggak mau sampai tua nih kayak gini gitu ya, nggak mau aku kerja terus gitu kan. Akhirnya aku mulai cari tahu juga tentang gimana sih caranya biar uang yang udah aku sisihkan dari aku bekerja ini bisa bermanfaat buat aku nantinya gitu, bisa bekerja buat aku juga lah gitu. Nah, akhirnya aku googling, salah satu caranya adalah investasi gitu. Nah, kenapa saham gitu sebenarnya? Tentang saham ini udah ada dari aku kecil karena papa aku juga involved gitu, tapi ya orang tua ya dia kan nge-warn anaknya nih, jangan sampai kamu terjun di saham karena nanti rugi nanti justru ini gitu kan. Involved tapi melarang Gitu karena dia takut anaknya kenapa-napa ya kan, orang tua ya maunya ngejaga anak gitu. Dan aku kayak ya udahlah gitu, tapi pada saat itu aku kayak bertekad gitu ya, pokoknya aku harus belajar nih gitu. Maksudnya biasanya aku juga makin dilarang makin penasaran. makin dilarang makin jadi Iya, gitu kan. Jadi benar. aku bertekad, aku bilang ke diri aku gitu, pokoknya aku tuh harus belajar lah, harus bisa. Dan aku juga pengen ngebuktiin nih bahwa kan selama ini orang tuh kayak melarang berinvestasi saham atau trading di saham itu karena hati-hati cepat miskin lah gitu ya, hati-hati uangnya hilang gitu. Nah, aku kinda mau prove that wrong lah gitu. That's why aku involve terjun di saham.
Oke, jadi awalnya belajar dulu ya, bahkan belum tahu, maksudnya udah denger saham, dilarang, makin penasaran, akhirnya terjun. Benar. Ternyata awalnya coba-coba, kok enak gitu ya. Lah kok keterusan Keterusan, gitu. jadi itu tuh backgroundnya akhirnya memutuskan untuk jadi content creator di bidang financial dan juga saham. Oke, awalnya tuh kan interest di saham gitu ya. Nah, kenapa aku decide untuk create konten terkait saham dan investasi itu karena pada saat aku terjun itu sedikit gitu loh, sedikit banget yang paham tentang keuangan gitu, tentang literasi keuangan gitu kan. Aku lihat sedangkan menurut aku ini adalah ilmu yang penting. Betul. Penting untuk kita dalam jangka panjang gitu ya. Walaupun sebagai fundamentalnya lah ya dalam hidup ya. Betul. Walaupun kalau kayak let's say sebulan 2 bulan mungkin gak terlalu ngefek lah gitu. Tapi ini akan teman-teman rasakan itu maybe in 10 years, in 20 years gitu loh. Mungkin yang rasain bukan teman-teman tapi bisa jadi anaknya kalian gitu. Merasakan oh ternyata orang tua gue ini udah melek finansial berkatnya seperti ini ya gitu. Jadi dia bisa let's say mungkin sekolah di luar negeri atau mengejar passionnya. Itu berawal dari perencanaan finansial yang matang dan eksekusi yang baik. Betul. Anyway, tadi kita sempat dengar ini kan teman-teman, awalnya If ini kerja dan mulai menyisihkan uang. Betul. Itu adalah satu poin yang plus banget ya. Karena generasi sekarang kalau ngomongin menyisihkan uang selalu agak susah ya. Exactly. Selalu berbenturan dengan ya kita kan hidup cuma sekali, YOLO aja kali, ngapain juga harus nyisihin uang dan lain-lain. What do you think about that statement, Ivy? Oke, YOLO ya sebenarnya YOLO itu menurut aku ya nggak salah jika dilakukan dalam konteks yang benar, dalam konteks yang positif gitu ya. Maksudnya menarik. Kayak gini misalnya, oh ya udah aku cuma hidup sekali tapi aku mau coba satu experience yang benar-benar nggak akan aku lupain gitu. Let's say aku mau keliling dunia gitu ya, atau aku mau mencoba wahana yang benar-benar aku pengen coba tapi waktu itu masih dilarang-larang orang tua. Nah kayak gitu loh, maksudnya benar-benar yang menambah ada added value lah ke diri kamu gitu ya. Tapi sekarang kan sukanya ke twist nih ya gitu. Misalnya ada promo, ada tren baru gitu ya, terus kayak aduh harusnya aku nabung nih gitu kan, tapi kata temennya udahlah YOLO gitu kan, ini nanti promonya abis loh gitu. Nah sering-seringnya ditempelin sama sesuatu yang mungkin kurang bermanfaat atau cenderung konsumtif. Lebih ke konsumtif ya sebenarnya sekarang ya. Nah dibalik si YOLO tadi ya, apalagi kita ngomongin milenial, Gen Z, memang distraksinya tuh banyak ya, challenge-nya banyak gitu. Bahkan sampai ada obrolan kalau kenapa orang tua dulu tuh kaya gitu. Gue sendiri mikir mungkin karena mereka tuh akses informasinya nggak terlalu kebuka. Bisa dibilang begitu. Kerja, bisnis, dapat duit, simpen, beli tanah, atau invest dan lain-lain. Jadi udah. Kalau kita di zaman sekarang tuh challenge-nya menurut gue lebih menantang karena ya kita punya advantage informasi terbuka, social media, another platform. Cuman ya di sini juga kita di challenge untuk kayak apa tujuan finansial. Benar. Di satu sisi banyak orang kayak gitu, tapi ada tren yang lagi naik nih di TikTok, di Instagram nih ada lagi naik banget kayak setiap orang, mulai banyak orang ngepost tren tentang frugal living, hidup seadanya. Nah jadi mau minta pendapat Ivy tentang frugal living sendiri itu seperti apa in your point of view, and what do you think about frugal living tuh impactnya terhadap rencana keuangan kita tuh sebaik apa sih sebenarnya frugal living sendiri? Oke, kalau frugal living itu kan sebenarnya aku lihatnya ya pribadi lebih ke gaya hidup ya. Betul. Penerapan gaya hidup, dan menurut aku frugal living ini bukan cuma sekarang doang nih. Gitu ya, mungkin pas zaman orang tua kita dulu mereka udah nerapin frugal living tapi belum ada istilahnya. Mungkin mereka nggak ngeh gitu ya, ternyata mereka udah terapin frugal living. Kalau dari yang aku baca, ya sebenarnya hidup sederhana aja sih. Betul. Kalau dari yang aku baca juga tuh sebenarnya salah satu poinnya adalah spending consciously, gitu. Jadi bener-bener uang yang kamu gunakan, kamu beli itu barang yang bener-bener kamu butuh, gitu ya. Bukan barang yang cuman mau beli buku ya, atau beli baju, beli tas, tapi hype itu kayak cuman seminggu, 2 minggu gitu, and then it sits on your wardrobe gitu ya, nggak kemana-mana gitu. Nah frugal living, I think seperti itu ya. Jadi kita lebih sadar uang kita digunakan untuk apa. Nah, impact-nya itu adalah kita bisa memenuhi nih goal finansial kita apa aja gitu. Let's say contoh mungkin kalau anak-anak zaman sekarang tuh beli kendaraan
ya, entah roda 2 ataupun roda 4 gitu ya, atau yang udah agak umur kritis nih ya. Waduh, umur berapa tuh? Udah nabung buat Ngambil rumah. nikah, Oh, nikah. Ya, benar, gitu ya. kan, atau mau DP rumah juga DP bisa, rumah, betul. gitu. Nah jadi itu sih tentang frugal living ya, maksudnya hidup yang bisa dibilang sederhana, bukan pelit ya, bukan pelit, tapi lebih kayak oh iya aku spend sehari segini untuk ABCDE gitu, jadi di apa ya, di list kebutuhannya. Iya. Jadi emang lebih fokus terhadap apa yang dibutuh, tapi tanpa mengesampingkan nilai-nilai yang pada dasarnya bisa bikin happy juga ya sebenarnya. Betul. Jadi kalau aku setuju sama pandangannya Ivy tuh beli sesuatunya lebih conscious aja gitu. Betul, lebih conscious terukur. spending. Conscious spending ya istilahnya kayak gitu. Karena apa? Karena ini akan berkaitan tadi ya dengan investment, mencapai financial goals dan lain-lain. Nah, kalau dari kita teman-teman udah pasti tahu lah belajar, sering dibahas kayak begini. Kalau misal kita mau investasi, kita harus punya pondasi keuangan yang baik. Yes, jangan sampai banget. kita berinvestasi, tapi kita nggak punya pondasi keuangan yang baik. Benar banget. Salah satu list yang paling sering disebut adalah asuransi gitu kan. Terus kita ngomongin banyak lah, ada asuransi kesehatan, ada asuransi kematian lah gitu-gitu kan. Terus ada dana darurat yang sering kita harus persiapkan dulu sebelum kita melakukan investasi. Menurutmu itu gimana tuh tentang kenapa kita harus bangun dana darurat? Kenapa kita harus punya asuransi yang sangat debatable sekali zaman sekarang ya. Orang anak-anak muda zaman sekarang nih rata-rata oh ya udah langsung aja investasi gitu kan. Nggak harus punya dana darurat, nggak harus punya asuransi. What do you think, Ivy? Oke. Sebenarnya terkait pondasi ini ya, pondasi yang mana yang lebih dulu, apakah dana darurat atau investasi gitu ya. Sebenarnya pertama plus poinnya adalah generasi sekarang itu udah melek nih. Betul. Mereka udah aware dengan investasi, financial thing gitu ya, trading segala macam gitu. Tapi mungkin yang perlu kita ketahui adalah mereka perlu diarahin dulu nih. Betul. Gitu ya teman-teman di sini, bahwa untuk berinvestasi itu ada stepnya loh. Gitu ya, jadi nggak bisa kayak teman-teman tuh langsung lompat ke tangga kelima gitu ya, atau ke anak tangga keberapa gitu. Jadi memang harus step by step gitu ya. Nah, dalam berinvestasi ini step pertama itu yang mungkin memang boring nih, boring banget gitu ya, itu adalah dana darurat. Gitu, dana darurat ya. Bahkan earlier dari dana darurat itu teman-teman itu harus bisa budgeting. Budgeting, catat pengeluaran. Nah, itu kan PR sih. hal yang paling membosankan ya. Trackingnya itu sih, pencatatannya parah. Itu kan hal yang paling membosankan untuk anak-anak zaman sekarang gitu, let's say gitu ya. Mungkin kalau orang tua kita udah terbiasa. Mereka catat karena pada zaman itu segala macam transaksi itu nggak ke-record secara digital. Betul. Jadi mereka mau nggak mau harus punya rekapan gitu. Jadi sebenarnya baby step banget yang pertama adalah budgeting dan mencatat pengeluaran. Gitu. Nah, apa sih pentingnya budgeting gitu? Apa sih pentingnya mencatat pengeluaran gitu ya? Ini akan ada hubungannya sama dana darurat juga. Betul. Gitu ya. Jadi karena dana darurat itu kan digunakan pada saat-saat darurat gitu ya. Contohnya adalah kayak mungkin pas pandemi Covid kemarin ada beberapa teman-teman di sini yang sorry banget nih harus di layoff gitu ya. Terus teman-teman kan akhirnya harus cari pekerjaan gitu. Dan cari pekerjaan kan seperti kita tahu itu nggak mudah. Gitu. It takes time maybe 1, 2, 3 bulan gitu. Nah, dalam kurun waktu itu kan kebutuhan teman-teman itu nggak mungkin berhenti dong. Betul. Nggak mungkin teman-teman puasa 3 bulan gitu kan. Betul. Nah kan masih harus let's say bayar kosan gitu ya kalau teman-teman yang ngekos, atau internet atau air gitu. Nah pengeluaran itulah yang menentukan besaran dana daruratnya gitu. Rule of thumb-nya biasanya dari 3 sampai 12 kali pengeluaran tergantung teman-teman nih, apakah teman-teman masih single, apakah teman-teman udah punya anak atau belum gitu, atau anak-anak itu atau teman-teman itu menikah tapi belum punya anak. Betul. Atau teman-teman itu single tapi ada tanggungan. Ada tanggungan lain. Nah itu beda lagi. That's why dana darurat itu sangat-sangat personal. Gitu, nggak bisa, let's say misalnya dana darurat aku adalah 50 juta. Gitu, aku harus maksain ke Yuda nih. Pokoknya dana darurat kamu itu juga harus 50 juta. Gitu, tapi situasi kita beda nih. Gitu ya. Mungkin aku masih sendiri gitu ya. Kalau Yuda udah OTW merit nih gitu. Nah kan ada kebutuhannya juga beda-beda tiap bulan gitu. Jadi
Itu cukup personal, tapi rule of thumb-nya adalah 3 sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Gitu. Jadi berkata kalau misal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dana darurat ini punya peran penting dalam membuffer lah ya. Buffer dulu hidup kita biar nggak kenapa-napa gitu ya. Jadi penting untuk menyiapkan dana ini. Proporsinya sempat ada yang bilang 100% cash, ada yang bilang 30% cash, 30% gold, 30% emas atau reksadana. Kalau Ivi sendiri proporsi yang paling pas menurut Ivi itu sebenarnya untuk dana darurat proporsinya gimana sih? Oke, untuk dana darurat itu safety net kita ya. Yeah. Penyimpanannya adalah di tempat yang paling cair lah. Gitu. Bisa di tabungan 100% atau mau di split 50-50 di reksadana. Jadi tetap ada yang grow lah ya. Betul, sebenarnya. Jadi tetap ada yang tumbuh gitu. Itu dia, kita udah ngomongin dana darurat. Jadi teman-teman checklist dulu di catatannya yang lagi nonton nih. 1, dana darurat. Oke, kenapa harus punya darurat? Ivi tadi udah bilang. Terus berarti kita setelah dana darurat kita bahas, kita sekarang mau ngomongin kenapa kita harus punya asuransi. Yes. Penting atau nggak penting sebenarnya asuransi dan kenapa kalau penting? Oke, asuransi ya ini sebenarnya agak kontroversial gitu ya. Kalau lo sendiri masuk tim yang harus punya asuransi atau kalau gue tim yang harus punya asuransi? Kalau lo? Kalau aku juga tim yang harus punya asuransi sih. Gitu, kenapa? Nanti kita akan coba share POV masing-masing ya. Coba iya, kenapa? Oke. Untuk asuransi ini kan ada yang sifatnya seperti BPJS ya dari pemerintah. Betul. Ada yang sifatnya pribadi juga gitu. Kita punya sendiri nih. Ada asuransi kantor gitu ya. Nah, kenapa asuransi ini penting gitu? Terlepas dari asuransi mana yang kamu pilih gitu ya. Karena asuransi ini sebenarnya tujuannya itu baik. Gitu. Cuman sayangnya kan banyak disalahgunakan ya gitu. Aku bisa bilang gitu ya. Oknum. Nggak semuanya itu jelek gitu ya. Ada beberapa agen yang memang mereka mengerti gitu dan mereka concern sama kamu gitu. Jadi kenapa asuransi ini penting gitu? Asuransi ini gunanya adalah untuk mengalihkan risiko. Gitu ya teman-teman. Jadi let's say gini nih, teman-teman dana daruratnya udah checklist gitu ya. Terus teman-teman happy nih, oh berarti bentar lagi goal aku untuk beli mobil, let's say bakal kesampaian gitu ya. Tabungannya udah 50% lah kita bisa bilang begitu. Tiba-tiba lagi musim kemarau, kok nggak lagi musim hujan gitu ya, kan pancaroba. Teman-teman sakit nih. Gitu, entah nanti tiba-tiba demam atau DBD lah gitu. DBD itu biasanya betul, sampai masuk rumah sakit. Gitu kan, dengan posisi teman-teman belum punya asuransi gitu, karena mungkin pada saat itu teman-teman belum aware, ya belum ngerti asuransi itu gunanya buat apa. Gitu. Teman-teman masuk rumah sakit. Nah, tentunya rumah sakit itu kan tidak gratis ya. Kan harus bayar biaya-biayanya, biaya dokter, obat gitu. Nah, dan tentunya tidak murah ya. Gitu karena inflasi kesehatan itu lumayan juga loh, teman-teman. Kesehatan tuh udah mengerikan sekarang. Betul. Inflasinya lumayan gitu. Di sini kita bukan yang mau nakut-nakutin ya, tapi memang datanya seperti itu. Oke. Jadi teman-teman dalam posisi udah diopname gitu kan, nggak mungkin dong sembuh terus kabur gitu kan, malah ditangkap polisi gitu. Jadi mau nggak mau teman-teman kan harus bayar nih. Tuh, mungkin kalau kita yang udah kerja gitu, kita kan nggak mau repotin orang tua ya. Intinya gitu. Kita yaudah gimana pun caranya, pokoknya jangan sampai orang tua tuh turun tangan dulu deh gitu ya. Mau nggak mau teman-teman kan ambil tabungan. Gitu. Nah, tabungan teman-teman yang untuk mobil itu teman-teman harus ngambil nih ya buat bayar rumah sakit gitu. Berarti kan teman-teman start dari awal lagi tuh nabungnya. Terdelay lah akhirnya financial goals-nya ya. Betul. Nah, kalau teman-teman ada asuransi itu risiko tersebut gitu ya itu dialihkan. Ya, jadi teman-teman dirawat di rumah sakit, tapi yang menanggung adalah si asuransi tersebut. I see. Seperti itu. Ya bener sih. Asuransi itu kayak lo ngomongin financial goals lebih kayak tadi benar mengamankan, mengalihkan resiko. Let's say kalau misalnya kita mau mencapai sesuatu, kita butuh modalnya nih, kita butuh jumlah uangnya. Jangan sampai jumlah uang yang udah kita sisihkan ini terampok oleh kesehatan gitu kan sebenarnya. Memang perdebatannya lumayan tinggi, cuman dibalikin lagi ke preference masing-masing sebenarnya. Oke. Dana darurat udah teman-teman ya. Ngomongin asuransi udah, ini pondasinya udah lumayan kuat nih. Lumayan ya, udah ada 2 checklist ya. Jadi kalau misalnya dana darurat kenapa-napa, kita masih bisa bertahan hidup. Kalau misalnya kita sakit pun,
jumlah cash yang kita miliki itu tidak akan terganggu. Jadi kita mungkin bisa mencapai goals finansial kita. Salah satunya adalah berinvestasi. Betul. Betul tidak? Karena kalau tidak punya uang, apa yang mau diinvestasikan? Semua itu butuh uang dulu. Semua butuh uangnya dulu. Jadi itu tadi kenapa kita lumayan dalam bahas tentang asuransi dan dana darurat. Nah sekarang baru kita akan mulai bahas tentang investasi sebenarnya. Kalau misalnya ngomongin investasi sendiri, pengalaman Ivi pertama kali banget bersentuhan dengan investasi itu bisa diceritain nggak sih? Apa dan di mana gitu dan kenapa? Oke. Awalnya berinvestasi ya. Aku itu langsung terjun di saham. Wow. Nah, tapi ini aku disclaimer dulu ya. Maksudnya teman-teman tuh nggak harus setelah dengar podcast ini, oh aku harus di saham juga nih. Gitu. Itu nggak harus kayak gitu. Karena instrumen investasi kan banyak ya. Gitu ada mungkin yang paper asetnya tuh seperti obligasi gitu ya, ada deposito, ada saham, ada reksadana juga gitu ya. Atau ada emas gitu ya, seperti yang orang tua kita bilang. Nah, nggak harus mulai dari saham gitu, tapi kebetulan aku mulainya dari saham gitu. Jadi tahun berapa tuh anyway? Masih ingat nggak? Itu not long time ago sih, awal 2019 lah. Oh lumayan lah ya, 4 tahun Lumayan ya? awal 2019 2020 itu 22 23. Berarti masuk 5 tahun ternyata tidak terasa. Baru 1 tahun main saham, tiba-tiba COVID dong. Yes, benar sekali. Oh itu menarik, nanti kita bahas, lanjutin dulu. Terus gimana experience pertamanya? Jadi experience pertama kan bener-bener noob banget lah. Gitu, ini saham ini apa, aku gak ngerti cara bacanya, belajarnya gak tahu apa yang harus diperhatiin gitu kan. Lihat technical itu, lihat candlestick itu kayak ini tuh supportnya di mana, resistnya di mana, nggak ngerti sama sekali gitu. Tapi akhirnya kan aku belajar, dan aku coba lah gitu, aku terapin ilmu yang aku udah pelajari gitu. Tentunya tidak langsung untung gitu, karena kan kita juga baru nyemplung ya, jadi benar-benar buta lah gitu. Nah, gitu. Dan along the way itu aku emang terus belajar dan terus tanya-tanya sih. Oke. Gitu. Saking semangatnya belajar saham. Saking semangatnya. Tapi mungkin balik lagi ke 2019, referensi untuk belajarnya tuh belum serame sekarang ya. Jadi mau nggak mau harus gali lagi dan gali lagi sebenarnya. Jadi akhirnya kalau boleh di-spill apa tuh saham pertama yang dibeli? Saham pertama yang dibeli itu aku ingat banget hoki, saham beras. Oke, menarik. Iya, saham beras. Setelah beli, kapan beli, terus akhirnya kapan jual, apa di hold-nya lama? Itu cut loss. Itu benar-benar karena aku belinya tidak beralasan gitu ya. Karena benar-benar kayak, ya udah iseng coba deh gitu kan. Mikirnya kayak beras, siapa yang gak makan beras? Nah, exactly. As simple as that gitu loh. Dan ternyata, yang aku relate sampai sekarang tuh ternyata apa ya, bisa dibilang, it was a stupid reason sih gitu. Maksudnya kayak, ya emang sih orang makan beras gitu kan. Tapi, karena aku belum memahami saat itu bahwa, kita juga harus menekankan perusahaan itu bertumbuh. Benar. Dan menghasilkan keuntungan. Adalah faktor-faktor lain yang harus bisa kita pelajari ya. Jadi memang kalau dulu belajar saham tuh susah banget. Kita pun kalau misalnya mau tanya-tanya nyari orangnya susah. Kayak gitu kan ya sebenarnya. Ya itu sebenarnya spirit yang dibawa sama Bebas Investasi kan teman-teman. Jadi adalah spirit yang dimana kita pengen bantu nih orang-orang tuh biar bisa accelerate their experience untuk mulai investasi. Karena kan di kita gampang ya, kayak tinggal download aplikasinya and register, cuma perlu KTP doang. Di dalam ketika masuk kita udah bisa ditampilkan seluruh emiten yang ada di IHSG dengan segala rangkuman laporan keuangannya, dan teman-teman bisa follow juga influencer-influencer saham di sana. Jadi bisa accelerate, jadi nggak bingung gitu kalau mau beli saham tuh sahamnya kemana ya. Dan kita tuh transparan, Vi. Jadi kayak setiap usernya tuh bisa kita lihat, oh si orang ini tuh bisa. Oh, lihat foto orangnya ya. Iya, jadi kalau zaman mungkin sebelum ada Bebas, kalau misalnya ada influencer saham, beli saham ini belum tentu dia megang sahamnya guys. Ya, ada yang kayak gitu ada ya. yang seperti itu juga. Gitu. Kalau di kita transparan, jadi kita pengen nge-convince orang tuh untuk yuk mulai investasi gitu sekarang. Tentunya nggak melupakan apa yang udah kita bahas tadi ya, tentang dana darurat, asuransi. Baru kita mulai menata financial goals kita tuh sebenarnya seperti apa. Jadi buat yang belum download Bebas, keterlaluan sih. Download aja sekarang, download biar semakin cepat belajar. Yes, betul. Bebas ya. Oke. Nah, ngomongin saham 2019 berarti udah 5 tahun loh ya.
Iya, Iya jalan kan? tahun kelima. Eh, Benar, tahun keempat. Nanti sekarang 2023 kan? 19, 20, 19, 20, 21, 21, 22. 22, Oh iya benar-benar. 23, iya 23 jalan benar-benar 5 23. Karena tahun. awal 2019 Awal ya. 2019. Apa yang masih dipegang topik kayak, oh ini saham jagoan gue nih, boleh di-spill gak? Sebenarnya kalau yang masih dipegang dari dulu sampai sekarang itu, yang aku terus-terusan pegang itu masih belum ada gitu, karena so far aku masih swing trading. Oke, menarik. Gitu. Menarik. Jadi belum ada yang memang dipegang dalam waktu yang lama untuk ditahan terus ya sampai detik ini ya. Belum, tapi sooner or later aku udah planning nih, at least aku tiap bulan nyicil. Oh, Gitu. kalau nyicil tuh disebutnya tekniknya dollar DCA. cost averaging. Betul sekali, gitu. dollar cost averaging. Ini menarik, kita akan bahas lebih lanjut tentang teknik-teknik EV dalam berinvestasi di segmen selanjutnya. Jadi kita akan ketemu lagi di segmen selanjutnya, oke? Oke, kita balik lagi ngobrol. Yes. Jadi tadi istirahat dulu sebentar ya. Iya, minum dulu. Tadi terakhir kali kita ngomongin dollar cost averaging, itu menarik banget teman-teman untuk kita bahas. Cuman sebelum kita bahas tentang teknik-teknik berinvestasi ala Ivi Cahyadi, gitu. Kita mau bahas dulu tentang, balik lagi nih, kita udah ngomongin tadi asuransi, kita udah ngomongin, dana darurat dulu ya, terus asuransi, baru kita udah mulai bahas tentang investasi. Sebenarnya di mana nggak semua orang punya privilege untuk melek keuangan, tuh memang nggak semua orang ya punya privilege untuk itu. Kita lumayan beruntung lah di tengah era zaman sekarang tuh informasi terbuka, walaupun tantangannya lebih terbuka lagi juga kan, karena orang jadi lebih konsumtif dan lain-lain. Menurut lo sendiri nih Vi, budaya investasi itu tuh sepenting itu nggak sih untuk diajarin sejak dini, atau mungkin dari dia sekolah dan lain-lain, itu sepenting itu nggak sih? Oke, kalau menurut aku pribadi ya, itu cukup penting dan salah satu hal yang krusial. Gitu, karena sebenarnya kan kita tahu ya, di sekolah pun itu kita nggak diajarin. Gitu, kita belajar ekonomi gitu, tapi cuman kita pelajaran tuh mungkin ya sejarah uang gitu ya, terus ekonomi mikro, makro segala macam gitu ya, tapi tidak ada kita diajarin gimana sih cara kita itu mengatur keuangan. Itu tidak ada gitu ya. Nah, kalau di sekolah tidak diajarkan gitu ya, salah satu wadahnya itu adalah di keluarga. Gitu ya, mungkin beberapa teman di sini ada yang cukup beruntung gitu ya, datang dari keluarga yang memang sudah melek finansial. Itu sudah mengerti bagaimana cara menabung, mengatur uang gitu, berinvestasi mungkin juga ya. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang tidak datang dari keluarga itu, jangan berkecil hati gitu ya. Maksud aku, teman-teman mungkin nggak diajarin nih, gitu, tapi teman-teman bisa jadi pemutus rantai lah. Betul. Bisa aku bilang seperti itu ya. Jadi teman-teman yang punya eagerness gitu ya, punya keinginan buat belajar, biar anaknya teman-teman nanti itu mengerti nih dari kecil, udah ngerti. Oh, uang tuh harusnya diaturnya seperti ini gitu. Punya dasar mindset betul, yang lebih tepat lah ya sebenarnya. Betul, udah menerapkan praktis-praktisnya lah. Kayak gitu, bisa dimulai dari situ. Cukup penting sih, karena mau nggak mau kan hidup kita akan bersinggungan dengan uang ya. Selalu akan bersinggungan dengan uang gitu. Dari kita hidup sampai kita meninggal itu semua bersinggungan sama uang gitu. Nah, kalau kita tidak bisa mengaturnya gitu ya, uang itu akan merugikan kita. Gitu. Aku lihatnya seperti itu. Jadi memang harus diterapkan dari kecil lah, bisa dibilang seperti itu ya. Tapi bertahap nih, jangan langsung masih kecil, oh kamu harus bisa invest, harus ini itu. Mereka mana ngerti gitu kan. Jadi mungkin masih kecil udah disuruh trading gitu, misalnya gitu kan. Kamu harus trading nih, harus cuan segini. Gitu. Jadi mungkin kalau dari balita gitu, kayaknya udah ada buku-bukunya deh gitu. Mungkin yang lebih fun gitu ya, lebih banyak gambarnya, animasinya. Jadi mereka ngerti nih, oh kalau aku dapat uang jajan segini, nanti nggak boleh dihabisin, tapi harus disimpan gitu. Atau misalnya, oh aku harus bekerja dulu nih baru aku dapat uang gitu. Jadi contohnya seperti karakternya itu. Udah terbentuk di situ ya. Jadi karakternya terbentuk hingga dewasa tuh menjadi sebuah subconscious buat dia. Investasi itu bukan sebuah hal yang rumit sebenarnya, tapi memang udah masuk ke alam bawah sadar ya, ini adalah bagian hidup saya gitu, bagian hidup gue dan lain-lain. Itu pentingnya untuk menanam budaya investasi dan pemahaman literasi keuangan sejak dini tuh penting banget ya. Penting banget. Tapi iya lagi kayak gue dulu tuh nggak termasuk orang yang nggak dapet lah ya literasi keuangan yang spesifik gitu, diajarin investasi dan lain-lain. Beruntungnya gue tuh tipe orang yang emang suka ngeliatin orang tua tuh gimana sih
maksudnya kayak pencatatan. Kayak Oke. almarhum nyokap gue tuh seneng banget nyatet. Nyatet ya? Iya, kayak semua pengeluaran tuh dicatat. Cuma at the end sering gue berjalan waktu, semakin dewasa akhirnya ngobrol, kenapa sih harus dicatatnya, biar bisa ke tracking, biar ketahuan berapa sisanya bisa diputar apa lagi. Oh, jadi udah ke expose ya. Oh, jadi kayak gitu. Jadi sama ya penting. Nah, kalau misalnya kita sebagai orang tua udah hedon terus, ya anaknya juga pasti hedon. Pasti ngikutin gitu ya. Kalau aku dulu tuh ini apa, tradisi angpau. Jadi kalau tiap setahun sekali kan muter ya, ngider keluarga gitu-gitu ya. Karena aku dari background keluarga Chinese Indo gitu, jadi kalau tiap Imlek tuh udah seneng banget tuh. Mikirnya udah bukan makanan sebenarnya, udah aku muter aku dapat angpau gitu ya. Jadi udah ngider seharian dapat angpau, seneng dong, kita anak kecil uang jajan gitu kan. Nah, mamaku nih tiba-tiba datang. Sini dititip di mama aja. Sini ke mama, betul. Cici sini uangnya Cici gitu. Oh, mau diambil nih uang gue gitu kan. Tapi mamaku bilang, kamu mau ambil segimana buat kamu jajan? Gitu. Sisanya tabung. Sisanya ditabung. Oh ya udah deh, aku ambil segini nih. Jadi aku kasih gitu, karena aku udah ambil bagian aku gitu. Nah, praktis seperti itu ya secara tidak langsung dan tidak sadar ya udah aku terapin lah gitu. Jadi umur segini tuh aku kayak oh ya udah emang aku harus sisihin segini, no problem gitu. Bukan yang kayak aduh aku nggak rela ada nyisihin segini, aku harusnya bisa beli ini itu enggak. Tapi dalam bentuk kayak oh ya udah ini emang tanggung jawab, kewajiban aku harus nyisihin segini, aku hidup dengan porsi segini. Bener. Kayak gitu. Sebenarnya lebih kayak nge-delay gratifikasi buat diri sendiri. Betul, aja bisa ya, dibilang gitu, bisa dibilang gitu. Jadi untuk mencapai tujuan keuangan yang lebih baik, kondisi keuangan yang lebih baik itu bisa dicapai salah satunya dengan cara berinvestasi. Betul. Kayak gitu. Nah, tadi di akhir segmen pertama kan kita ngobrolin tentang teknik berinvestasi. Sempet tuh keluar di segmen-segmen akhir. Sempat kita mention. Sempat kita mention. Cuman kita balikin dulu ke dasarnya tentang seberapa penting lah ngajar investasi untuk anak sejak dini ya. Karena kalau kita nih mau yang udah punya anak atau apalagi yang belum punya anak ya, punya kesempatan lebih untuk bisa punya karakter itu ya. Jadi pas udah punya keluarga, si culture dan behaviornya itu sudah terbentuk ya untuk bisa lebih disiplin dalam berinvestasi lah, kurang lebih kayak gitu ya. Benar, karena culture, habit, karakter itu kan nggak jadi dalam semalam ya. Betul. Itu bener-bener dibangunnya tuh susah dan waktu yang lama gitu. Maksudnya kayak mungkin teman-teman yang di sini nggak kebiasa menabung. Teman-teman mau, yaudah pokoknya aku berusaha, aku mau menabung gitu. Nah, itu kan nggak semalam jadi teman-teman langsung rajin menabung gitu kan. Pasti along the way itu banyak cobaannya lah, seperti itu. Nah, itu mungkin yang bisa diterapkan dari awal sih untuk ngebentuk lebih ke habitnya, ke karakternya, seperti itu. Yes. Oke, jadi dicatat tuh ya teman-teman tadi obrolan-obrolan insight kita yang udah kayak podcast parenting ya. Gitu. Lebih ke podcast parenting ya? Lebih ke podcast parenting ya teman-teman. Anyway, tadi kita sempat nyebutin salah satu teknik berinvestasi itu dollar cost averaging atau lebih dikenal dengan DCA ya. Yes. Mungkin bisa dijelasin nggak nih buat teman-teman di rumah nih yang lagi nonton. Oke. Sebenarnya apa sih DCA itu gitu kan? Oke, DCA ini mungkin bahasa sederhananya adalah nabung. Nabung saham tiap bulan gitu ya. Jadi untuk teman-teman di sini nih yang aku mau investasi saham tapi aku itu nggak ngerti cara baca teknikal gitu ya, atau aku belum ada waktu yang cukup nih untuk mengerti seluk-beluk perusahaannya, fundamentalnya gitu ya. Mungkin teman-teman tahu perusahaan itu cukup general gitu ya, perusahaan itu bertumbuh, menghasilkan profit gitu. Nah, di sela-sela kesibukan teman-teman kan ada kerjaan numpuk, nanti ada kerjaan rumah, kantor segala macam gitu ya. Nah, salah satu cara untuk bisa berinvestasi adalah melalui DCA. Jadi pembelian rutin saham tiap bulan. Gitu. Let's say ini saham yang paling terkenal saham BCA gitu ya. Teman-teman set waktunya terserah kapan aja, mau awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, pas gajian terserah. Yang penting teman-teman beli dengan amount yang sama. Terus-terusan. Gitu. Gitu. Jadi let's say teman-teman DCA nabung saham BCA 1 juta per bulan. Teman-teman lakukan itu terus nanti kan kekumpul gitu. Nah, nanti nilai yang ada itu adalah nilai rata-rata gitu. Karena kan saham itu kan naik turun ya, volatil ya, nggak terus naik, nggak terus turun gitu. Nah, jadi dengan teman-teman rutin nabung tiap bulan, nanti harga rata-rata yang muncul di porto teman-teman adalah harga rata-rata. Seperti itu. Oke, jadi simpelnya lebih kayak ke nabung,
konsisten tiap bulan Betul. dengan nominal yang sama. Betul. Kalau misalnya bulan pertama belinya 2 juta, bulan kedua belinya 3 juta, it's okay atau harus sama sih sebenarnya? Better sama. Better sama. Better Oke. sama gitu. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu solusi untuk teman-teman yang pengen investasi saham, cuman kayak masih lagi riweh terus atau bener. misalnya mau beli masih buat teman-teman yang masih berpikiran kalau beli saham tuh harus langsung uang besar itu enggak ya? Enggak ya. Kita bisa mulai bangun habitnya dengan teknik dollar cost averaging kurang lebih kayak gitu ya. Nah, tapi kalau ngomongin teknik sendiri berarti dirimu nih style investnya tuh lebih kayak ke long term kah atau lebih kayak ke short trader kah atau lebih kayak gimana atau mungkin swing trader atau gimana sih atau kombinasinya? Kombinasi ya. Oke, sebenarnya aku lebih ke swing trading ya gitu. Kalau untuk let's say scalping atau day trade itu di aku tidak cocok, kurang memungkinkan gitu karena aku ada kerja kantoran. Gitu ya. Jadi aku tidak mungkin memaksakan nih. Pokoknya aku harus bisa trading gitu ya padahal lagi jam kantor. Kan gak lucu tiba-tiba dipanggil meeting aku masih trading gitu kan. Jadi yang cocok di aku adalah swing trading. Gitu. Gitu sih. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu swing trading gitu ya, buat yang baru belajar investasi, swing trading itu lebih kayak kita membeli sejumlah saham dan kita udah punya bracket sendiri, kita kayak ini akan naik di angka berapa persen. Ya, ketika udah ngitung sendiri udah lah ngitung ya. sendiri lah, udah ngitung sendiri, udah itu baru dijual ketika sudah oke gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi ya menarik ya kalau ngomongin investasi, sebenarnya investasi saham nggak akan cukup nih 1-2 jam bisa sampai subuh mungkin. Rame banget. That's why ya ada podcast ini untuk kita bisa memfasilitasi orang-orang yang inspire kayak Ivy, bisa ngejelasin ke teman-teman juga untuk sharing-sharing. Jadi kalau misalnya kita bahas nih, apa yang kita bahas di podcast hari ini, kita coba untuk rangkum. Dalam berinvestasi, basic paling utama adalah perencanaan keuangan yang baik. Betul ya. Untuk mendapatkan perencanaan keuangan yang baik tuh pada dasarnya kita harus memiliki fundamental keuangan yang baik. Betul banget. Yang bisa diraih dengan cara kita menyiapkan pondasi keuangan, yaitu salah satunya adalah dana darurat, ada asuransi, lalu juga setelah 2 itu terpenuhi baru kita mulai menata goals keuangan kita. Salah satunya berinvestasi untuk mengaccelerate lah ya pencapaian kita menuju hal-hal yang kita inginkan dalam hidup. Nah, ada kalanya dengan berjalan ini investasi ini menjadi sebuah challenge buat generasi kita karena kita nih masih ada aja atau masih banyak berpikiran kalau hidup cuma sekali ya udah, yang penting happy ya. Nggak salah dengan happy-nya ya, nggak salah. Self reward itu nggak salah. Self reward itu nggak salah, cuman perlu batas nih. Ada batasnya. Jangan keterusan tiap minggu ya. Betul. Self reward mulu yang ada boncos. Iya, terukur. Jadi ketika misalnya sudah terukur, habitnya sudah terbentuk, lama-lama akan menjadi karakter. Ini akan sangat berguna untuk keberlangsungan hidup teman-teman selanjutnya. Ketika sudah beristri, punya anak dan lain, teman-teman udah punya bekal yang lebih kuat secara finansial ya, sehingga bisa jadi lebih nyaman hidupnya. Karena impact itu bukan stop di teman-teman doang ya. Jadi impact itu akan terus ke bawah. Betul. Seperti itu. Betul. Itu kenapa pentingnya kita udah harus belajar finansial, harus belajar investasi dan lain sebenarnya untuk kesinambungan hidup yang lebih baik pada dasarnya sebenarnya seperti itu. Betul, ya. Dari ilmu generasi dasar ke lah. generasi. Gitu. Kalau dipanjangin tuh sepanjang itu ya sebenarnya efeknya sebenarnya. Benar. Hari ini kita banyak banget bahas tentang hal yang fundamental bareng sama Ivy dan seru banget karena gue salah satu yang percaya fundamental things itu adalah hal yang sangat penting karena semua hal-hal teknikal tentang tadi kita sempat bahas teknikal tuh di CA lah, teknik swing trader dan lain itu tuh kalau nggak punya fundamental yang baik ya Vi ya, itu akan lebih sulit untuk kita bisa konsisten dalam meyakini apa yang kita pegang. Kurang lebih itu yang kita bahas hari ini di podcast bareng sama Ivy. Jadi buat teman-teman nih yang masih bingung, aduh belajar investasinya gimana nih Kak atau gimana, nggak usah bingung. Sekarang tinggal download aja Bebas Investasi karena gampang. Tinggal download di App Store sama di Play Store itu udah ada. Dan teman-teman tinggal masukin nomor handphone sama emailnya, udah langsung terdaftar di Bebas Investasi. Di sana tersedia seluruh analisa keuangan saham. Jadi semua tuh udah ada analisa keuangannya, nggak usah bingung-bingung lagi ngitungin satu-satu. Nggak ribet deh teman-teman ya. Ribet. And then kita juga di sana banyak ahli-ahli atau enggak influencer atau enggak para orang-orang yang inspire yang udah lebih duluan terjun ke saham sesuai dengan style masing-masing. Ada yang long term investment, ada yang swing trader kayak Ivy dan macam-macam. Dan semua itu transparan. Jadi kita bisa lihat kayak
orang ini tuh portonya ini aja, portonya A B C D, jadi nggak ada lagi tipu-tipu lah No kasarnya. tipu-tipu No ya. tipu-tipu. Bisa copy trade lah ya Bisa istilahnya. copy trade, betul sekali, bisa copy trade dan bisa aktifin signal juga. Jadi misalnya gue nih aktifin signal trading lo, ketika lo beli saham apa, tuh bisa dapat notifikasi EV membeli saham ini. Jadi bisa lebih Menarik banget. cepat untuk membeli saham dan kita akunnya real time. Jadi real time itu benar-benar sama market kurang lebih kayak gitu. Dan buat teman-teman jangan ragu karena kita sediain saldo 100 juta rupiah virtual untuk teman-teman latihan saham. Jadi bisa di-sync karena real time, jadi bisa kayak ketika beli di Bebas bisa beli di sekuritas favoritnya masing-masing. Wah, gitu. keren banget. Ada virtualnya buat latihan dulu Exactly. ya. So ya buat teman-teman jangan lupa di-download. Mungkin hari ini podcastnya akan segitu. Banyak sekali yang kita bahas ya teman-teman. Banyak. Thank you banget Ivi udah mampir Sama-sama. ke Bebas Podcast ya untuk sharing-sharing ilmu yang sangat bermanfaat. Teman-teman jangan lupa untuk follow Bebas Investasi dan juga Ivi Cahyadi di media sosial biar nggak ketinggalan nih bahasan terbaru kita. Jadi di Bebas Investasi maupun di Ivi sering banget bahas topik-topik yang menarik, analisa saham lah, analisa situasi pasar dan lain-lain tuh silahkan di follow dan jangan lupa untuk follow podcastnya Bebas Investasi di YouTube dan juga di Spotify karena bakal ada episode-episode yang akan jauh lebih seru juga, nggak kalah seru pokoknya dari episode kali ini. Jadi mungkin untuk kali ini saya Yudo Wiasa dan Saya Ivi Cahyadi. pamit dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya. Okay, Bye-bye. bye.